Ya, kita masuk ke pembahasan UTBK nomor 1 sampai 10 ya, soal latihan. Sebuah bola massa 0,3 kilo ini menumbuk bola lain ya yang sedang bolanya diam nih. Oke, tanya setelah tumbukan bola pertama diam, kecepatan bola kedua berapa? Ini kita gunakan hukum kekalan momentum. Nol koma tiga ya ini dikali 2 tambah ini kan 0 diam. Nah, bola ini setelah tumbukan diam jadi diam malah. Maka V2 aksennya jadi cepat yaitu 3 meter per second. Itu dia. Sebenarnya sih ini soal ini harusnya diuji lagi. Ini kan cuma konsep momentum yang diuji. Diuji lagi sebenarnya ya ini kan soal nih, kita namanya membahas soal ya. Kita bukan cuma mencari jawaban. Jawabannya sih 3 ya. Cuma membahas soal itu penting, kenapa? Kita tahu konsepnya. Kita harus lihat dulu energi kinetik awalnya. Ini kalau kita benar-benar mau kaji soalnya. Kinetik awal apa? Setengah kali 0,3 kali 2 pangkat 2 itu energi awal 0,6 joule. Energi akhir itu bola 2 yang gerak. Setengah dikali 0,2 kali 3 pangkat 2. Yaitu 0,9 joule. Ya, ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Energi akhirnya bisa lebih besar. Ya, ini soalnya sebenarnya ya salah ya, tapi ya kalau melihat soal ini dia hanya ingin mencari jawabannya 3. Oke, kita lanjutkan ya. Sebuah benda massa 0,1 kg jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Nah, ini gunakanlah W non-konservatif sama dengan perubahan energi potensial tambah perubahan energi kinetik. Benda ini awalnya kecepatannya karena dilepas ya, berarti V0-nya 0. Masuk ke tanah, dorong, VT-nya juga 0, berhenti. Ya, ini masuk ke tanah sejauh 2 cm. Jatuh dari ketinggian 2 meter. EK-nya dari 0 ke 0. Nah, EP-nya kalau kita perhatikan, EP akhir pasti 0, EP awal adalah MGH ya. Ini apa? Minus F dikali X. Atau S lah, terserah. Ini ditanya, ini 2/100. Masanya 1/10 kali 10 kali 2. Maka gayanya adalah 100 Newton. Bisa ya? Kita lanjutkan. Dua kapal layar, ya masing-masing ya satu. Oh, yang satu besar. Yang si A ini M. Si B 2M. Oke, ya lintasannya dari garis lurus ya. Sama-sama kena gaya F kok. Oh, gayanya sama ya. Finishnya sama ya. Sama-sama S. Ini jaraknya S. Oke, yang tanya apa nih? Pernyataan ini EKA. Oh, ini EKB nih. Bandingan EK-nya. Oh ya, kalau perbandingan EK perubahan. Ingatlah, W sama dengan delta EK plus delta EP ya. EP-nya kan nggak ada perubahan nih, 0. Perubahan EK-nya sama dengan apa? F kali S. Yang ini F kali S. Ya, yang ini juga F kali S. Ya, mestinya EK-nya sama ya. Oke lah, karena ini membahas soal, kita bukan cuma mencari jawaban saja, kita buktikan saja. Oke, ini pakai mekanika lah, agak ribet kalau mekanika ya, tapi ya namanya pembuktian ya. Ini kan F per M. Ini F per 2M. Nah, kecepatan akhirnya berarti VT kuadrat minus V0 kuadrat sama dengan 2A dikali S. Ini kecepatan awalnya anggap 0. VT kuadratnya si A adalah apa? 2 kali F per M kali S. VT kuadratnya si B berarti 2 dikali F per 2M kali S. Nah, ini energi kinetiknya A. Setengah kali M.
kali 2F per M kali S. Ya, kita coret maka EKA F kali S. Energi kinetik si B setengah kali 2M kali F per M kali S. Ya sama juga. F kali S juga. Sama ya. Nah, ini cuma membuktikan aja. Ini kan pembahasan soal. Kalau soalnya saya udah ajari kecepatannya seperti apa. Oke ya, kita lanjutkan. Bila ada resultan gaya Fx, berarti ini Fx mengalami, ya ini perubahan kecepatannya AX, perubahan kecepatan ya perubahan. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan, ini M delta Vx. Ini apa nih? Ini ada perubahan momentum ya. Ya, betul. Kalau F-nya positif, dia pasti positif. Dia pasti kan menentukan arah perubahan. Ya, betul. Berhubungan ya, jelas berhubungan. Ya, inilah inputnya. Hasilnya ada perubahan momentum. Dan kita udah belajar persamaan impuls sama dengan perubahan momentum. Oke, kita lanjutkan. Kalau mau lebih jelasnya ini kan vektor, ini memberikan perubahan vektor, yang ini kan skalar. Oke, kita lanjutkan ya. Dua-duanya benar dan saling berhubungan. Oke, pegas seperti ini. Ini 1 kilo, 2 kilo diikat dengan tali, ini menekan. Oh, jadi awalnya nih pegasnya ini neken nih. Ini kayak diikat gini lah. Kemudian dilepas, oh berarti dia begini mulur ya, jadi santai pegasnya nih. Udah pasti di sini ada kecepatan V1, ini ada kecepatan V2. Ini V1 aksen, V2 aksen. Bisa dua konsep ya, ada energi kinetik sama energi momentum. Yang jelas energi awalnya adalah energi pegas. Yang energi awalnya. Itu berapa kalau kita hitung setengah kali 1500 perubahan panjangnya 0,1. Oh, sepersa 10 kuadratin. Oh iya betul. 1 betul ya. 75 joule. Jumlah momentum linearnya 0. Ya awalnya kan diem. 0 ya. Tuh. Awalnya. Perbandingan laju berarti setelah ini. Berarti kan ini kan M1 V1 aksen tambah M2 V2. Aksen ini kan sama dengan 0 juga kan. Ini 1 kali V1 aksen, 2 kali V2 aksen. Maka kita bandingin. V1 aksen banding V2 aksen. 2 banding 1. Tidak benar. Jumlah momentum linear berbeda dengan jumlah momentum sebelum benang diputuskan. Salah ya, jumlah momentum linear harusnya sama. Ingat, hukum kekekalan momentum. 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan. Beban digantung dengan panjang tali L. Ini L. Beban M. Modulus siangnya E. Sistem ini gimana nih? Gerak ke bawah. Oh, dia lagi gerak ke bawah artinya. Kalau gerak ke bawah, berarti dia turun ke bawah ya. Yang percepatannya A minus A berarti. Ya udah, kita lihat si M ini kan ada tegangan tali. Ini kan ada Mg. Sigma F sama dengan M kali A, standar hukum Newton ya. Mg minus tegangan tali sama dengan M kali minus A. Ya. Atau tepatnya, ya ini kan digeraknya ke bawah. Oh sorry, ngikutin si A-nya positif dong ya. Sorry. Ya, ini kita ngikutin arahnya aja deh, yang paling enak. Maka T, kalau kita perhatikan, M dalam kurung G minus A ya. Itu dia. T ini sama dengan gaya yang diterima sama material ini. Ya ini kenapa saya ikutin aja, ini kan Mg yang menang ke bawah nih.
Sudah pasti ini ngikutin. Ini saya kasih arah vektornya ngikutin si MG-nya. Setelah itu ya udah kita gunakan ini kan modulus yang F per luas per tambahan panjang per panjang awal. Panjang awal L. Maka ini kalau diubah fungsinya jadi E kali delta L per L besar ya. Delta L-nya kita dapatkan. Nah, di mana F-nya ini sama dengan tegangan tali ya. Ya, C jawabannya. Itu dia. Jelas ya? Ini menggunakan modulus yang konsepnya. Kita lanjutkan kembali. Bekas digantung. Digantung. I gantung ini. D-nya hilang. Perbedaan panjang pegas sebelum sudah ini adalah X. Oh ya, jadi awalnya pegas gini. Setelah ada ini M, ini nambah X nih. Oh, dari sini kita bisa cari apa? Cari K-nya. MG sama dengan K kali X. K-nya apa? MG per X. Osilasi apa? 2pi M per K. M-nya apa? Ya M aja masa. K-nya kita ganti. M-nya coret. X per T. Udah ya. Bisa. Nggak terlalu susah ini. Balok massa 990 gram terikat pegas. Oh, dia diem nih awalnya. Peluru massa. Oh, ini pelurunya, ini baloknya nih. 10 gram mengenai balok. Oh, berarti momentum dulu nih. Kecepatannya 15 tuh. Oke, kita bikin skala momentum M peluru kali V peluru tambah 0. Saya langsung tulis 0 ya, baloknya kan diam. M peluru tambah M balok. Bergerak bersamaan kali V aksen. Ini massa pelurunya 10 gram, berarti 1/100 kali 15. 990 tambah 10, 1000, berarti 1 kilo langsung ya. V aksennya adalah 15/100 meter per second. Nah, pegas tertekan sejauh 10 cm. Udah, ini kan kalau kita pakai W non konservatif, ini kan delta EP tambah delta EK. Ini 0, potensial pegas kan tertekan, akhirnya berarti ada. Awalnya potensial pegas tidak ada. Udah pasti kinetik akhirnya 0, awalnya apa? Setengah mv kuadrat. Ini pindahin aja, setengah mv kuadrat, setengah kx kuadrat. Coret setengah. Maka ini mv kuadrat sama dengan k kali x kuadrat. M-nya udah gabungan 1 kilo. K-nya ini ditanya berapa, menyimpang sejauh 10 cm. Per 10 dikuadratkan. Ya, ini kalau kita cari nilai K-nya ini kan kita 225 per 10.000 ya. Ini K per 100. Coret. K-nya dapat berapa? 2,25 Newton per meter. Ya, itu dia. Kita lanjutkan kembali. Ini sama-sama pegas, sama-sama pegas. Oh, susunan pegas A, susunan pegas B. FA frekuensi getaran sistem A, frekuensi sistem B berapa? Ya kita cari dulu konstantanya si A. Itu ini sama ini aja nih 2K. Ini sama ini berarti apa? 1/2K tambah 1/K.
Ini 1 tambah 2. 3 per 2K, berarti 2K per 3. Nah, kalau ini kan 2K saja. K-nya B, ini 2K. Otomatis frekuensi A adalah apa? 1/2 pi. K, hanya A per M. Masanya sama ya. Nah, F-nya B, kalau kita komparasi. Ya, bandingin aja FA banding FB. Kelihatan ya? 1/2 pi, 1/2 pi coret. 2K, 2K coret. M sama M coret. Ini 1 di akar. Atau 1 banding akar 3. Maka FB-nya adalah akar 3 kali FA. Bisa ya? Kita lanjutkan. Usaha untuk mendorong balok 10 kilo sepanjang bidang yang kasar dari A ke B adalah 400 joule. Dari sini naik ke sini. Ya. Ini jaraknya S. Kemudian dibilang katanya apalagi usaha dari dorong dari sini ya. Oh, kebalikannya. Dari A dorong ke B. Ini W-nya. Nah, kalau kebalikannya dari posisi, sorry ini dari A ini kebalik ya, dibilang terbalik ini. Dari B ke A ternyata. B ke A. Ini lebih mudah malah katanya. Ini WB ke A adalah 250 joule. Nah, ini kita lihat dulu. W, nah, anggaplah non konservatif sama dengan perubahan EP. Nah, tambah perubahan EK lah, anggap sama. Rumusnya sama ya. Berarti ini kan 400 nih. Ya, mungkin di sini ada gesekan atau apa, kita pindahin ke sebelah juga. Ya, dikasih tahu gesekan. Kasar kan, kalau pas ada gesekan. F, geseklah F. Kali S. Ini M. Atau tepatnya tulis 400 min F kali S MGH plus delta EK. Kalau yang satu lagi non konservatif juga, ini 250 minus kayak geseknya pasti. Nah, ini kebalikannya 0 minus MGH ya. Terus delta EK juga anggaplah. Udah, ini anggaplah delta EK-nya sama semua. Kita mau cari MGH, kita eliminasi aja. Kita selisihkan. Kalau kita selisihkan ini hilang semua, tinggal 150 ya. Ini jadi 2 MGH. 50, 2 kali 10 kali 10 kali H. Maka 150 per 200. 0,75 meter. 75 cm. Oke ya.